Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, masih soal bencana banjir bandang, bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Beberapa hari lalu sempat viral video pendek di grup-grup percakapan WA, Telegram dan lainnya, bagaimana rakyat korban bencana banjir itu menolak bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini dari Kemensos, ya kan? Tapi diserah terimakan melalui kecamatan setempat, Adonara ya, Adonara Timur kalau nggak salah. Nah, adegan yang dipaparkan terjadi dalam dalam video tadi adalah bagaimana warga menolak, suruh bawa kembali karena mereka tidak mau merasa menjadi komoditi politik. Bantuan diserahkan, difoto lalu seolah-olah sudah diterima oleh korban. Lalu setelah itu bantuan dibawa lagi ke kecamatan, nunggu Menteri Sosial Risma datang ke lokasi bencana. Dan ternyata ada pengakuan dari relawan yang menolak itu, yang marah-marah pada saat kejadian itu. Ternyata bahkan bukan cuma itu, bahkan menurut anak muda ini, para korban bencana diminta datang ke kecamatan untuk bertemu dengan Menteri Sosial. Baru dalam sejarah kalau ini terjadi benar ya, kalau seperti ini baru dalam sejarah di Indonesia, nggak tahu di negara-negara lain, ada menteri datang ke lokasi bencana tapi nunggu di kecamatan, dan para korban bencana diminta datang ke kecamatan untuk bertemu dengan menteri. Biasanya sih pejabatnya datang langsung ke lokasi, apalagi kayak seperti yang dicontohkan Jokowi lah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selalu datang ke lokasi, walaupun kemudian kita lihat foto-foto selfie-nya sendiri. Sendiri di tempat kebakaran hutan, di mana sendiri. Sendiri, mengawalnya pas pampres entah di mana, tapi fotonya memang sendiri. Lone Ranger gitu ya kali ya. Oke, untuk jelasnya saja ini agak panjang 3 menit, saya putarkan saja. Kenapa ini? Jadi ternyata ada pegawai dari kantor kecamatan Adonara Timur yang datang mengantar bantuan dari Kementerian Sosial. Nah, kemudian bantuan itu yang menurut informasi saya dengar langsung dari beliau, itu bantuan itu diserahkan langsung kepada pengungsi, lalu diambil gambar dan dibawa pulang kembali ke kantor kecamatan. Nanti setelah Bu Menteri pulang, baru mereka data dulu jumlah pengungsinya, baru setelah itu dilakukan pendistribusian berdasarkan jumlah itu. Nah, kami tersinggung. Kami tersinggung ini karena menurut kami itu bahwa kalau mau bantu ya bantu saja, jangan ada prosedur yang ribet kayak begitu. Kalau mau bantu ya datang ketemu langsung dengan kami, antar ketemu langsung dengan pengungsi, ambil gambar atau ambil video, kemudian selesai itu tinggalkan barang di situ lalu pulang. Namun beliau ini masih menahan karena mungkin ini tidak tahu alasannya apa, kami kurang tahu, sehingga kami juga langsung mengatakan bahwa sebaiknya bantuan ini bawa pulang saja. Daripada ribet-ribet kayak begini, sebaiknya dibawa pulang, tidak usah foto juga, kami tidak usah terima juga. Masih banyak sekali donatur yang hatinya ikhlas, tidak dengan kepentingan apa-apa. Nah, persoalannya begini, pertama itu kami melihat siapa yang bawa. Ini dari pihak kecamatan. Kami cukup tidak serek dengan pihak kecamatan karena selama hari pertama pasca banjir bandang itu pihak kecamatan tidak pernah datang ke sini melihat kami. Datang saja soal kasih bantuan atau lain sebagainya itu berikutlah. Datang saja juga tidak. Nah, pada saat yang hari H itu datang lalu seolah-olah memerintah kami di sini. Bapak, posko kami ini adalah posko relawan murni yang kami dirikan atas inisiasi kami melihat kondisi masyarakat saat itu yang sangat membutuhkan bantuan kami. Sebagai manusia, kami tidak membeda-bedakan. Kalau kita mau lihat dari data yang ada ini, pengungsi yang sebanyak 209 ini, mayoritasnya itu beragama Katolik. Kami yang relawan ini mayoritasnya beragama Islam. Pun dari suku, sebagian besarnya itu suku pendat. Kita mau lihat dari suku, agama, ras itu berbeda. Tapi atas nama kemanusiaan kami terpanggil untuk ya mari kita bantu sama-sama. Tapi jangan ada kepentingan apa-apa. Nah, kami cukup kecewa dengan pihak kecamatan karena
sampai pagi sebelum kejadian ini ada upaya untuk menggiring pengungsi yang ada di sini untuk bertemu dengan Menteri Risma di kantor camat. Itu yang kami tidak mau. Nah, ada utusannya datang, jadi saya bilang kalau Menteri mau bertemu dengan pengungsi, maka Menteri datang ke sini. Nah, mereka tidak boleh keluar dari sini karena mereka ini saat ini fisiknya sedang sakit, psikisnya juga sedang sakit. Masa kita harus bawa mereka yang sedang sakit ini ketemu orang yang sehat hanya karena mereka pejabat? Itu saya tidak mau. Ini urusan kemanusiaan. Mau kamu pejabat, mau kamu siapa, datang ke sini ketemu mereka, selesai urusan. Mau kamu pejabat, mau kamu siapa, datang sini, selesai urusan. Dasar anak muda ini. Jadi memang luar biasa sekali pengelola negeri ini mengurus negara ya. Jangankan dalam situasi normal, dalam situasi bencana pun mereka selalu mencari cara untuk memperoleh bagian dengan cara yang culas. Bukan cuma culas, jahat ya. Ini ada beberapa judul berita yang saya benar-benar dulu pernah ingat ya. Ini kisah bantuan yang dipajang dulu di foto, pejabatnya ada, terus diangkut lagi. Ini kejadian tahun 2015, 17 Maret tepatnya. Aduh ampun deh ya, mengerikan sekali. Dan ini petani Ponorogo kaget, ratusan traktor dari Jokowi ditarik lagi. Aduh, lihat tuh ya. Dari Detik, ini berita lama 2000. Tapi kelakuan seperti ini diulang-ulang. Ini saya baca sedikit saja. Beberapa waktu lalu, petani Ponorogo, Jawa Timur menerima ratusan traktor dari Presiden Jokowi. Pemberian alat pertanian itu jadi isu hangat. Karena setelah kegiatan traktor tersebut ditarik lagi. Jokowi hadir di Desa Jentis, Ponorogo dalam rangka panen raya Jumat 6 Maret 2015. Di hadapan ratusan petani, ia mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan traktor sebanyak 41.000 ke seluruh Indonesia. Dahsyat nggak? Pemerintah akan memberikan bantuan traktor sebanyak 41.000 ke seluruh Indonesia. Ingin saya sampaikan, pemerintah tahun ini akan membagikan traktor kurang lebih 41.000. Itu untuk Indonesia. Untuk di sini, Ponorogo, 3.000. Kalau disyukuri, alhamdulillah, ujar Jokowi saat itu. Pernyataan tersebut tentu saja disambut tepuk tangan para petani. Dilansir situs Forum Inju Indonesia 15 Maret 2015, usai kunjungan Jokowi, nah ini persoalan nih, sebagian besar traktor itu dipajang di pinggir jalan raya Kecamatan Jetis menuju Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Kemudian, ratusan traktor tersebut diangkut sejumlah truk. Sudah dikasih, diambil kembali, ujar masyarakat setempat. Jadi, ada kombinasi antara, upaya culas dan jahat dengan ingin tampil dari sisi pencitraan, memberikan traktor segala macam, pergi ditarik lagi. Ini ada lagi yang lebih miris lagi. Ini kisah di Lombok ya. Di Lombok ada bantuan bencana 100 miliar dikorupsi. Bayangkan saudara, dalam situasi normal, korupsi itu jahat ya. Dalam situasi normal, bantuan bencana, nah itu 100 miliar dikorupsi. Dalam situasi normal, korupsi itu jahat. Tapi mengkorupsi bantuan bencana itu jauh lebih dahsyat lagi. Gila banget. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara resmi telah menerima laporan panitia khusus Pansus DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Pasal tentang dugaan tindak pidana korupsi bantuan bencana alam tahun 2007 senilai 100 miliar lebih. Bos, 2007 bos, itu kira-kira 14 tahun yang lalu. Iya, 14 tahun yang lalu 100 miliar. Gila, pada saat itu berapa nilainya tuh? Jadi emang kelakuan pejabat kita itu memang benar-benar bejat kali ya. Masa orang lagi bencana dapat bantuan itu disikat juga. Anda mau yang lebih miris lagi? Ini ada miris dana rehab gempa NTB untuk miris dana rehab gempa NTB
ada yang selewengkan untuk judi. Anda mau ngomong apa dengan kalimat seperti ini? Ini sudah diselewengkan untuk berjudi. Double dosanya, ya. Gila banget. Ini gila banget. Jadi, bagaimana mungkin rahmat berkah Allah akan turun untuk negeri ini gitu ya. Kalau kelakuan para penguasanya, pejabatnya seperti itu. Boro-boro membantu, justru yang ada mereka mengambil. Jangan lupa bantuan-bantuan tadi adalah dana APBN. Dana APBN itu artinya milik rakyat juga, bukan dari kantong mereka. Jadi rakyat uangnya dikumpulkan lewat pajak, lewat hasil sumber daya alam segala macam dikumpulkan untuk membiayai negara, membiayai APBN, termasuk sebagian dianggarkan, dialokasikan untuk bencana. Ketika terjadi bencana, sebagian uang itu diambil untuk membantu mereka rakyat yang kena korban bencana. Tapi oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur itu, diambil lagi sebagian atau nggak tahu berapa. Dan itu ada yang untuk main judi. Gila nggak? Edan ya. Edan dong. Saya mau ngomong apa saudara? Benar-benar speechless ya. Speechless itu kalau bahasa Jermannya ceklakep gitu. Ceklakep. Nggak bisa ngomong dengan kelakuan penguasaan negeri ini. Sadis, jahat, luar biasa. Mereka seharusnya membantu sesuai amanat jabatan publik yang diembannya, ya kan? Mereka berwenang, diberi wewenang, diberikan kekuasaan untuk mengelola dana banget itu dan memberikannya kepada rakyat yang membutuhkan. Tapi nafsu hewani mereka barangkali. Hewan juga nggak seperti itu ya. Hewan kan nafsunya hanya untuk sekedar bertahan hidup, surviving ya. Nggak ada itu singa membantai kawanan domba untuk bersenang-senang, tidak ada. Membantai kawanan sapi, kerbau untuk bersukaria, berpesta, tidak ada. Singa hanya bergerombol, berregu, memburu buruannya satu untuk dimakan bersama-sama. Kalau kurang buru lagi satu untuk dimakan bersama-sama. Jadi hewan pun hanya sebatas naluri bertahan hidup. Tapi manusia ini benar-benar luar biasa. Kalau untuk hanya sekedar bertahan hidup, mereka jauh-jauh lebih mapan untuk sekedar hidup ya. Makan sehari 3 kali, berpakaian, berkendaraan, apa tuh semua udah tercukupi dengan sangat bagus. Tapi memang nafsunya gitu ya. Aduh, mereka beragama kok, tapi agama di mana, penerapan di mana? Karena kadang orang-orang ini kalau pidato-pidatonya paling religius bahkan katakan. Aduh, ngeri sekali. Ya Allah, bencana pun dibuat jarahan. Ya sudahlah, paling banter kita kembali mengadu kepada Allah SWT, Tuhan alam semesta raya. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.